kabar Sobat Memo? Senang sekali saya Nafis kembali menyapa sobat semua di podcast Memo di episode ke-7. Di episode kali ini kita akan berbincang dan berdiskusi terkait berita yang sedang hangat diperbincangkan bersama Presiden Direktur Memo X Bapak Prayogi Pangestu. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak? Alhamdulillah baik, Mas Hafiz. Tadi baru dari mana nih, Pak? Ya, hari ini kan ada demo ya. Ada demo, iya, Pak. Nah, baik, Pak. Terima kasih Bapak sudah meluangkan waktunya. Boleh kita langsung mengobrol, Pak? Kemarin Senin 17 Februari 2025 ramai sekali di media sosial terkait hashtag Indonesia Gelap. Badan Eksekutif Mahasiswa se-Indonesia serempak melakukan aksi demo, dan aksi ini menyoroti berbagai permasalahan dalam pemerintah era Presiden Prabowo dan Gibran. Boleh teman-teman kita putarkan dulu video dan beberapa fotonya. Oke. Seperti itu Pak Yogi, bagaimana tanggapan Bapak mengenai hashtag Indonesia Gelap ini? Ya, Mas Nafis, memang di tahun ini ya, pertama kali ya, setelah kemarin kita melihat atau menyaksikan ulang tahun Gerindra yang pada saat itu memang ada puji-pujian antara Pak Prabowo memuji Jokowi, Pak Jokowi memuji Pak Prabowo. Ya, mungkin dari efek dari itu kalau saya melihatnya Indonesia Gelap hari ini ya memang melihatnya dari mana gitu loh ya. Kondisi Indonesia saat ini memang banyak persoalan yang belum dimengerti atau belum terkomunikasi dengan rakyat ya. Memang ada kendala di penggunaan dana APBN, itu memang dibahas di zamannya Pak Jokowi. Pelaksanaannya di Pak Prabowo. Jadi memang seperti nanti di daerah-daerah ini juga terjadi beberapa program yang akan dilaksanakan oleh daerah itu terganjal. Pasti terganjal, dan ini memang di Indonesia Gelap ini ya mungkin harus pemerintah menerangkan kepada para mahasiswa atau kepada masyarakat tentang program ini. Utamanya beberapa program pemerintah yang selama ini belum tersampaikan kepada masyarakat ya. Banyak sekali yang belum komunikasikan, termasuk efisiensi ya. Kalau dulu apa programnya di zamane Pak Jokowi itu recofusing. Nah, ini efisiensi. Jadi sebetulnya kalau saya melihat dari nilai APBN-nya di negara ini sebetulnya normal-normal saja. Cuma karena presiden baru mempunyai gebrakan tentang makan gratis, tentang program, banyak lah programnya Pak Prabowo ini memang menguras anggaran. Sangat besar, Pak. Iya, sangat besar, terus belum tersampaikan kepada masyarakat. Jadi nggak salah lah teman-teman, tapi pemerintah insya Allah dalam waktu dekat menerangkan apa ini. Baik Pak, aksi demo ini mereka juga menuntut pertanggungjawaban atas berbagai kebijakan pemerintah Prabowo yang dinilai tidak berpihak pada rakyat. Dan ada 5 tuntutan yang mereka suarakan. Nah, yang pertama ini Pak, pencabutan Inpres nomor 1 tahun 2025 karena dinilai menetapkan pemangkasan anggaran yang tidak berpihak pada rakyat. Nah, pertanyaan dari saya Pak, apakah pemerintah mengeluarkan Inpres tersebut sudah mempertimbangkan segala aspek keadilan sosial dan tidak memberatkan masyarakat?
Enggak. Sebetulnya impres instruksi presiden nomor berapa tadi? Nomor 1 tahun 2025. Ya, tentang apa itu, Pak? Tentang efisiensi anggaran. Ya, efisiensi anggaran. Ini sebetulnya program pemerintah tentang efisiensi itu sebetulnya ya dari dulu lah. Ya, zamannya Pak Jokowi dulu di angkatan pertama sudah melakukan refocusing. Refocusing itu sebetulnya anggarannya sudah ada. Cuma Pak Jokowi memang kurang kuat di parlemen dan kurang kuat kalau Pak Jokowi kuatnya di masyarakat. Ya. Kalau di parlemen kurang kuat. Akhirnya terjadi diskusi panjang sehingga beberapa kebijakan kepres tentang rapat tidak boleh di hotel, perjalanan dinas itu nggak efektif. Tapi oleh Pak Prabowo, karena Pak Prabowo saat ini presiden yang betul-betul kuat, 80% di parlemen. Benar kuat. Ya, di masyarakat, di rakyat itu kepercayaannya 80%. Akhirnya berani betul. Berani. Sehingga memangkas, bukan memangkas sebetulnya Mas Nafis. Memangkas gini loh. Anggaran itu sebetulnya ada. Cuma oleh Pak Prabowo itu nggak boleh sekarang diadakan seperti kegiatan efisiensi perjalanan dinas. Yo, hasilnya apa? Kayak kemarin kita sering ngomong. Apa itu? Discussion apa itu ya. Itu sebetulnya Pak Prabowo ini menghindari anggaran-anggaran itu yang efektif lah. Seperti Mas Nafis mungkin lihat beberapa kendaraan dinas. Ternyata kendaraan dinas itu operasionalnya itu pakai APBD atau APBN. Itu yang dihindari oleh Pak Prabowo. Ya. Kalau kebijakan ini tercover atau dimasalahkan, ya memang ada orang yang dirugikan. Ini urusan kebiasaan loh ya, kebiasaan. Makanya Mas Nafis kalau oleh perusahaan disuruh ke sana, ke kemari, kan nggak ada anggaran nih. Iya. Ya, nggak ada anggaran nih. Lah negara itu dulu menganggarkan untuk itu. Kepala dinas rapat neng hotel. Sebetulnya hasilnya apa gitu loh. Jadi kalau sekarang itu sebetulnya hanya istilah saja, tapi oleh Pak Prabowo diketatin betul. Nggak kayak dulu. Kalau dulu Pak Jokowi masih bisa mengampuni. Kalau sekarang itu betul-betul sebetulnya anggarannya sama. Yang jadi permasalahan adalah APBN itu atau APBD itu digarap oleh bupati lama atau presiden lama. Pelaksanaannya presiden baru. Jadi ada penyesuaian dulu. Nah, penyesuaian itu nggak mungkin APBN itu yang sudah digedok itu dievaluasi, nggak. Akhirnya presiden itu menggunakan anggaran yang ini dikepras, yang ini dikepras, yang ini dikepras, bukan dibuang loh ya. Anggaran itu sudah ada, seperti DL, dinas luar itu, terus rapat di luar, apa yang dilakukan selama ini kan dianggarkan. Itu sama Pak Prabowo sudah nggak boleh. Oh berarti ini Pak ya, jadi Pak Prabowo itu memangkas anggaran yang tidak penting. Bukan memangkas loh bahasanya ya, jangan ini salah. Makanya kalau pengertian saya bukan memangkas. Jadi anggaran itu dialihkan. Dialihkan. Ada program dari unggulan dari Pak Prabowo itu adalah makan gratis. Gratis. Karena di APBN waktu itu tidak ada anggaran untuk makan gratis, makanya bahasanya presiden itu efisiensi. Efisien itu turun ke bawah di kooperasi wabe ya mungkin dipecati orang karena sebetulnya nggak di situ. Karena perlu diketahui Mas Nafis bahwa Presiden Prabowo itu sudah tahu semuanya. Malingnya di mana, cara menghapusin di mana. Karena beliau juga pernah di pemerintahan. Iya sudah. Di pemerintahan, terus ketua partai, terus kemarin di menteri. Jadi tahu sudah. Malingnya tahu. Tapi ini ya maaf aja, ini isu dibangun supaya menjadi gelondongan yang bermasalah. Sebetulnya enggak. Hanya anggaran itu dipindahkan. Dialihkan. Ya, bukan dikepras. Kita orang media bahasanya dikepras. Ya, mungkin di daerah ada bahasa ini efisiensi. Enggak, sebetulnya perjalanan dinas, mobil dinas, sembarangnya
dikurangi lah, Dikurangi, Pak, ya? dikurangi atau ditiadakan oleh Pak Prabowo untuk diganti menggeser kepada ini programnya program unggulan nih Pak Prabowo. Prabowo. Ini mungkin saya anggap nanti 1 tahun lah. 1 tahun ini masih penyesuaian. Penyesuaian. Formatnya kayak apa? Itu Mas Nafis. Oh ya. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Pak. Menurut Bapak, apakah pemangkasan anggaran di bidang pendidikan dan kesehatan itu tepat, Pak, atau sebaliknya? Ya ini makanya kalau bahasanya Mas Nafis pemangkasan itu bahasanya salah lah ya. Jadi bahasanya bukan dipangkas Mas Nafis. Jadi kayak perjalanan dinas, terus seminar, apa lagi? Pokoknya kegiatan-kegiatan itu sebetulnya dikurangi. Nggak boleh, kalau sekarang bukan dikurangi. Kalau zamannya Pak Jokowi dikurangi. Tapi sekarang nggak boleh. Nggak boleh. Jadi pendidikan itu sebetulnya anggarannya ya tetap aja, Mas Nabi, tetap aja. Tapi di bahasa Jawanya dipetani, ditelisik lagi mana yang perlu ditiadakan. Mosok rapat, rapat di hotel, perjalanan dinas itu. Jadi cuma Mas Nafis, harapan saya nggak terpengaruh ya, bukan dikepras ya, bukan. Jadi anggaran itu memang dialihkan. Ya, bahasa saya lebih cocoknya dialihkan ke program unggulan Bapak Presiden. Ya, programnya ini karena tidak ada di APBD, APBN itu akhirnya dialihkan saja, bukan dikepras ya. Nah, mendengar ada isu itu Pak yang di pendidikan, yang KIP kuliah itu mau ditiadakan. Itu enggak Pak ya? Enggak ada. Seluruh program tetap jalan, uangnya tetap jalan karena ini memang di APBN-nya udah ada, Mas Hafiz. Cuma penyaluran sekarang itu lebih selektif. Jadi nggak kayak dulu semua orang ya mosok anggota dewan ponakane so ento KIP ya. Mungkin Mas Nafis zaman di kampus ya. Enggak Pak, saya nggak dapat KIP. Nggak dapat ya. Mungkin ada temennya sampean yang dapat dengan situasi ekonomi yang sebetulnya nggak layak dapat itu. Berarti gitu. Pak Prabowo ini ingin misalnya KIP itu untuk ke sasaran yang tepat Pak ya? Iya. Sasaran yang tepat. Bermasalah Mas Nafis, KIP itu bermasalah. Jadi dewan yang atau partai yang membawa ke daerah itu nomornya nggak utuh ya. Makanya saya tekankan ke Mas Nafis bahwa Pak Prabowo ini tahu malingnya roh. Carane nyopet iku roh, ngono lho. Makanya sama Pak Prabowo bukan dikepras di tepat sasaran. Dialihkan ke program unggulan. Iya, program-programnya Pak Prabowo. Kalau KIP dibenahi, semua dibenahi supaya tepat sasaran. Maksud saya, legisnya Pak Prabowo ini luar biasa. Orang kuat. Dalam arti parlemen dengan kepercayaan masyarakat berharap banyak kepada Pak Prabowo untuk melaksanakan program itu. Cuma permasalahannya ya tadi Mas Nawi, di APBN-nya itu memang APBN garapannya Pak Jokowi. Jadi untuk ke tipe sekarang ada kelemahan. Lemah akhirnya apa? Karena makan gratis kan di APBN nggak digarap. Iya. Dulu Pak Jokowi ngebernya di infrastruktur, terus apa itu bantuan ke tunai langsung ya tunai langsung. BLT. Ya buahnya di masyarakat beras itu dievaluasi sama Pak Prabowo. Ya kita nggak bisa melihat sekarang keberhasilan Prabowo. Tapi kalau 2026 tak kira APBN-nya yo Pak Prabowo sing garap wis sinkron lah. Ya, lalu sekarang belum sinkron ya karena itu tadi masih dalam rangka apa ya nyocok nih. Ya. Jadi yang pemindahan anggaran tadi Pak, itu pendapat juga nggak Pak sama yang di Dinas Kesehatan tepatnya di BPJS? Enggak. Kemarin Direktur BPJS ngomong tidak ada bangkrutnya BPJS. Tak kira nggak ada. Memang isu ini dibangun. Kalau saya sebagai orang media, harapan saya berilah kepercayaan kepada Presiden Prabowo untuk menata. Itu saya lebih setuju ke sana. Karena apa? Di tahun ini kita harus menyadari APBN sing garap Pak Jokowi sing melaksanakan
Pak Prabowo. Pak Prabowo. Mungkin segmen tembakannya beda. Ya, tembak. Kalau Pak Jokowi geber Di infrastruktur, kalau Pak Prabowo kepada makan gratis. bergizi Pokoknya gratis. Indonesia sehat lah ya. Iya, Indonesia sehat. Iya. Nah, saya ingin bertanya selanjutnya Pak tentang ini. Tuntutan kedua dari mahasiswa yang demo, penolakan revisi Undang-Undang Minerba, Pak. Khususnya pasal yang memungkinkan perguruan tinggi untuk mengelola tambang. Nah, pertanyaannya, keterlibatan dalam pengelolaan tambang dinilai dapat mengalihkan fokus dan sumber daya dari fungsi utama perguruan tinggi dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Bagaimana pendapat Bapak? Saya lebih sepakat dengan mahasiswa. Masih. Karena di Undang-Undang Minerba yang baru ini kampus DKI jatah, NU DKI jatah, Muhammadiyah DKI jatah. Jadi nggak fokus. Nggak fokus, ya. Kalau saya memang nggak setuju, ini sepakat saya dengan mahasiswa karena harapan saya ya ini dikelola negara lah mestinya. Ya, tambang. Ya, tambang ini dikelola negara. Ya memang untuk kemakmuran rakyatnya. Jadi sesuai dengan tujuan pemerintah, kekayaan alam ini memang untuk kesejahteraan masyarakat. Jadi saya lebih setuju ke mahasiswa kalau ini, karena ya kacau lah kalau kampus suka mengelola tambang juga. Iya, ngarep batu bara. Ya, tuh. Terus sampai bayar UKT. Nah, iya, kalau itu untuk sekolah gratis, kuliah gratis, saya kira nggak masalah. Semakin sampean nanti kampus nggarap batu bara, nggarap apa, butuh alat, narik uang dari UKT. Ya, saya nggak setuju itu, nggak setuju. Jadi kalau saya yang ini memang perlu setuju dengan mahasiswa. Ya, mestinya dan dicabut gitu ya. Iya, biar dosennya nanti nggak ngurusi yang tambang, harus ngurusi. Saya kira mungkin tenaga ahli. Tenaga ahli. Ya, cuma bisnis kampus itu, bisnis sekolah itu kan nggak bisa tuh. Ya, nggak bisa. Dari dulu saya berharap kampus fokus di pendidikan. UKT loh Mas ya. UKT itu semakin tahun semakin naik Pak. Naik ya. Iya, semakin murah lah kuliah. Zaman saya mungkin UKT ini saya 1.700.000. Sampai sudah berapa? Saya UKT waktu itu 5 juta Pak per semester. 5 juta ya per semester. Aku jadi 1,7 ya. 1,7 ya tak cicil sampai bayar gedang ya. Iya. Semakin kesini kok kuliah itu semakin mahal. Karena apa? Gedung-gedungnya canggih, ya. Kalau lihat sampai di Malang sendiri gedungnya di kampus yang elek nggak ada ya. Nggak ada. Mencakar langit. Mencakar langit. Gedungnya bagus-bagus. Untuk bisnis itu yang saya nggak setuju, karena pendidikan itu adalah mengundang bukan fisik. Bukan fisik. Makanya dengan gedung pencakar langit di Kota Malang yang tinggi-tinggi gini, ya kalau saya berharap mutu pendidikan. Untuk pendidikannya, mutu pendidikan dan pelayanan terhadap pendidikan. Jadi biar di bidang pendidikan kampus-kampus itu biar ini Pak ya, fokuskan ke pendidikan saja, nggak usah mengelola tambang seperti itu Pak ya. Ya paling nggak mutunya outputnya loh Mas ya. Ya. Mutu outputnya pendidikan mungkin sarjana hukum, sarjana pertanian, mempersiapkan turun ke masyarakat itu siap ya. Untungnya Mas Nafis ketemu saya ya, bisa langsung kerja. Coba kayak teman kita, Sopo Ferdi itu ya, iso nganggur itu ya. Iya Pak. Nganggur, untung aja Mas Nafis itu ketemu saya bisa langsung kerja. Enggak ya, beban negara mana ya. Iya. Menambah angka pengangguran juga nanti. Makanya itu harapan saya di pendidikan, mutu dari sebuah kampus lebih ditinggalkan. Gak usah lah melok-melok megawe tambang ya tak? Iya Pak. Megawe tambang atau itu memang proses bagi-bagi saya nggak tahu Mas Nafis, tapi idealnya itu dikuasai negara. Biar yang mengelola tambang ini di ahlinya aja Pak ya, jangan negara lah. Negara ya, biar ahlinya aja. Air, udara dan yang mengandung di dalam bumi itu kan milik negara. Milik negara. Orang untuk dibagi-bagi lah ya. Engko mari ngono mbek kampus-kampus di kotak-kotak ora digarap apa-apa ya gitu ya. Nah, ini masih di dunia pendidikan juga Pak. Tuntutannya pencairan tunjangan kinerja dosen dan tenaga kependidikan secara penuh tanpa hambatan birokratis. Mahasiswa menilai bahwa potongan dan hambatan dalam pencairan
tunjangan ini dapat mempengaruhi kualitas pendidikan. Pernyataan ini bagaimana Pak pendapat dari Pak Yogi? Saya belum detailnya belum tahu Mas Nafis tentang pendidikan pemotongan gaji terlambat. Ya itulah Mas Nafis. Kalau saya melihat permasalahan yang sekarang ini, karena di APBN Nggih, itu garapannya Pak Prabowo. Oh, Pak Jokowi. Jokowi, Pak Jokowi. terus pelaksanaannya Di era Pak Prabowo. dan ini buahnya. Mungkin Pak Prabowo tahu betul, saya menekankan kepada Mas Nafis, Pak Prabowo itu tahu betul ulere. Malingnya tahu betul. Tahu betul cara nyopete, tahu betul. Jadi makanya sekarang itu banyak orang gelisah betul. Kita bayangkan, ibu sampean lek guru itu ada iuran korpri. Iuran kopri. Ya, Ya, ada Pak. ada. Jadi iuran korpri itu ada di perawat. Iku ono iuran perawat. Baru tahu saya Pak itu. Loh Pak. iya, jadi kalau saya nanti lihat, makanya Memo mestinya menggarap ini. Jadi perawat itu sekarang itu ada iurannya untuk perawat, bidan yono, idi yono. Semua di Indonesia itu pungutan. Ya itu sama Pak Prabowo mau dibenahi. Gak ono layuran. Makanya kalau ada pemotongan apa itu bahasa saya, kayaknya ini diambil kesempatan oleh sebuah orang oknum untuk memotong itu. Kalau keterlambatan mungkin ya, karena memang penataan di APBN. Terus kedua, daerah itu sekarang kan belum Iya, Pak. masih PJ semua. CPD. Ini mungkin mengganggu untuk regulasi itu. Jadi kalau saya mengambil kesimpulan, sebetulnya jalan. Makanya Pak Prabowo nanti minta tanggal 20 dilantik semua yang tidak bermasalah agar yang kayak begini-gini ini bisa ditanggulangi gitu loh. Ditanggulangi dari seluruh biaya yang sudah dikeluarkan negara. Uangnya ada Mas Nafis. Gak mungkin negara ini bangkrut. Uangnya jelas ada. Cuma pendistribusian Indonesia kan terlalu banyak aturan nih Mas Nafis. Iya, betul Pak. Iya. Aturan dibikin untuk nyerimpeti, tapi lek ngelanggar ya disikat tenan mbek Sikat juga. negara. Nah, makanya kehati-hatian regulatornya ini memang menghambat untuk ini. Karena Indonesia aturannya terlalu banyak Mas Nafis. Itu yang saya ketahui Mas Nafis ya. Berarti dana yang APBN dari Pak Jokowi ke Pak Prabowo itu Iya, Ya. butuh disinkronkan Butuh disinkronkan dulu, Pak, ya? Iya, karena programnya beda, Pak. Beda. Iya. program unggulannya Iya, Pak Prabowo juga. programnya sama dengan Pak Jokowi, yo selesai nggak ribut-ribut Nggak ini. ribut-ribut kayak Mungkin, gini, Pak, ya? mungkin dari Pak Jokowi pertama ke periode kedua, yo landai, jalan gitu loh. Karena ini beda otak sudah, beda pilotnya wis beda. Pilotnya sudah beda gitu. Nah, tentang ini Pak, makan bersih gratis kan program unggulannya dari Pak Prabowo. Nah, ini juga disuarakan oleh mahasiswa juga. Tuntutannya itu apakah bisa pemerintah mengevaluasi makan bergizi gratis agar tepat sasaran dan tidak menjadi alat politik. Ya, saya sepakat dengan mahasiswa. Ya, ini pertanyaan dari saya Pak. Apakah ada cara memastikan bahwa program makan bergizi gratis tidak dijadikan alat politik saja Pak? Saya kira enggak. Kalau zaman berbicara tentang Pak Prabowo ini, saya mengenalnya ya mungkin di periode yang ini ya. Memang belum bisa banyak bergerak. Kalau tentang makanan gratis perlu dievaluasi, saya kira hanya ke teruntuknya Mas. Teruntuknya. Jadi seandainya mungkin Mas Nafis di Malang ya. Iya. Di Malang ini maaf aja, di kota Malang makanan 15.000 bagi orang siswa kan ya gak dipangan Mas. Nggih. Ya. Iya. Tapi kalau bagi teman-teman kita yang ada nih NTT, NTB atau kabupaten yang luar, itu butuh. Maksudnya Mas Nafis kan orang kota ya, saya itu orang desa Mas. Di Arab sekolah itu memang gak sarapan Mas. Gak sarapan zaman saya, karena saya orang desa. Tapi lek zamannya Mas Nafis, udah sarapan wis dibungkus nih yo, sembarang dibungkus nih. Dan itu nilainya lebih dari 20.000. 20.000 iya. Lah itu maksud saya itu, kalau saya sepakat dengan mahasiswa,
bukan di maksud saya digeser lah di desa. Kalau bentuknya sekarang makanan gratis ribet loh Mas, makanan Ribet, gratis itu ribet banget nantinya. Apa gak enak disangoni ae, ya. Iya. Kalau saya punya ide, setiap siswa mungkin kayak Ferdi teman kita yang Ya, Ferdi, Mas Zaki gitu. ya, Jaki itu dikasih setiap hari 15.000 kali 1 bulan. Ya, itu lebih tepat kan, daripada Ferdi nanti buat tuku apa token apa itu? Mau Game game apa? ya. Iya, slot ya. Slot Ya. Aduh. Itu kan berat ya. Ya. Mendingan kalau saya, kalaupun makanan gratis mestinya harusnya di luar kota. Maksudnya kota. di daerah pinggiran Daerah Mas, pinggiran aja ya. Pinggiran sing ibu bapaknya petani, sarapannya nggak memungkinkan. Kalau Ya. di kota tak kira uang 20 atau 15 sampai 20 ke sarapan saja. Saya sudah kan Mas, sudah kebetulan Mas Nafis tanya ini, saya itu pernah melihat makanan anak SD Iya. di Kedung Kandang. Iya, Itu iya. nilainya kan yo akhirnya yo makanan. Ngono lho Mas, maksudnya harus dimakan, padahal bagi anak-anak itu juga nggak enak. Menurut anak-anak itu gak enak, Nggak enak. ngono lho ya. Tapi nggak tahu karena itu kemarin masih uji coba Mas, Coba ya, masih dicoba. Jadi sekarang itu masih Badan Gizi Nasional itu masih mengevaluasi yang perlu-perlu aja. Nah, ini pertanyaan dari saya juga Pak. Makan berisi gratis ini sudah tepat sasaran nggak, Pak? Mulai dari yang jadi yang katanya masih uji coba, itu sudah tepat sasaran nggak sampai sekarang? Sebetulnya program ini mulia Mas. Iya, mulia. Mengasih makan orang itu kan ya Rasul ya, kita Iya. Muslim ya, itu iya. Tapi permasalahannya sasarannya bukan, ya maaf aja, bukan di kota itu jarang loh Mas ya. Jarang, opo maneh SMA 3. Iya toh. Iya. SMA 1. Satu Kan mau tajir-tajir. tas suki. Kecuali SMA-mu ya. Iya. Jadi beberapa sekolah mestinya dipilih. Kalau sekolah favorit nggak tepat, Mas. Nggak tepat kalau saya sekolah favorit itu sudah identik dengan siswanya yang mampu. Nggih, yang mampu yang Pasti yo paling nggak wis ayam setiap hari udah Iya. ya. Jadi sekolah favorit bagi saya nggak usah lah dikasih itu, karena sudah iso golek dewe. Nah, misal sekolah favorit nggak dikasih Pak, nanti menimbulkan keirian nggak Pak dari Ya mestinya siswanya? sebagai kita orang tua kan juga nyadari Mas. Iya. Rakyat itu gampang Mas, rakyat itu gampang. Sing penting pemerintah iso jelas. Gak mau semua makanan gratis. Sekarang kan banyak orang baik tuh Mas ya. Setiap Jumat ngekei maman gratis kan. Makan gratis nasi kotak gitu. Lah di setiap masjid Jumatan oke mangan. Sekarang banyak orang baik Mas. Dan banyak orang mampu. Tapi maksud saya makanan gratis itu lebih banyak digeser ae. Nang Dono Mulyo nang opo sing jarang-jarang sarapan lho, Mas. Ya. Jarang makan. Oke? Oke Pak. Jadi Pak yang menyoroti keprihatinan mahasiswa tentang kebijakan pemerintah yang lebih mementingkan kepentingan elit daripada kepentingan masyarakat luas. Itu tanggapan Bapak seperti apa? Kalau saya melihatnya Mas Nafis ini persepsi saja ya. Tapi kalau masuk di regulasinya memang ya modal, harus punya modal Mas. Iya, masih punya modal. Kebijakan harus punya modal, mungkin tambang ya. Iya, tambah. Tambang terus makan bergizi. Gizi. Ya memang harus melibatkan orang yang duit Mas. Karena negara itu nggak mungkin hari ini makan dibayar hari ini kan nggak mungkin. Iya. Pasti lega 1 bulan sekali, 3 bulan sekali, atau 6 bulan sekali. Itu mengundang. Jadi saya belum tahu yang dimaksud oleh mahasiswa pro orang anu ini, saya belum tahu, belum melihat apa spesifiknya di bidang apa. Mungkin nanti Mas Nafis di diskusi kita selanjutnya nanti bisa dilihat spesifik yang dimaksud oleh mahasiswa pro orang tidak pro rakyat itu apa gitu loh ya. Kebijakan yang makanan gratis pro rakyat loh Mas ya. Pro rakyat Karena semua dikasih makan.
pro. Jadi berapa kebijakan pemerintah? Saya kira kalau Pak Prabowo kan ini masih belum jalan ya Mas ya, belum Ya. jalan regulasi ini. Sampai informasi terakhir apa? Dilarang impor Nggih, dilarang impor. beras, dilarang impor gula, dilarang impor daging. Daging. Luar biasa Mas. Di zamannya Pak Jokowi ini dilarangnya cek wani wong impor. Iya toh? Masih berani. Masih ada yang berani, tapi tahun ini jajal sopo sing wani ngono Mas ya. Tentang koruptor saya belum tahu ya kebijakan karena regulasinya sampai sekarang belum berjalan. Sopo koruptor? Koruptor yang kemarin siapa itu? Yang Pak. berapa triliun itu? 271. Ya, ternyata hukumannya berapa? 6,5 sekarang 20. 20 dinaikkan. Iya, dinaikkan, bukan dinaikkan, banding akhirnya turun 50. Saya nggak tahu kalau nanti minggu depan Pak Hasto ketangkep lo pro apa maneh gitu. Iya. Ya, jadi orang bersalah saya belum melihat. Gak bisa lah Mas Nafis diukur dalam waktu dekat. Ya, 1 tahun ini kalau di penganggarannya saya masih cenderung karena itu APBN-nya senggara Pak Jokowi, pelaksanaannya Pak Prabowo. Kasihlah waktu 2 tahun. Betul. 2025 Pak Prabowo yang garap APBN-nya, pelaksananya Pak Prabowo. Mungkin bisa jalan. Nah, tadi kan Bapak kan menyebutkan kayak koruptor-koruptor itu Pak ya. Itu Iya. berhubungan dengan KPK. Iya. Nah, saya pernah melihat isu-isunya itu di internet bahwa anggaran dari KPK itu juga dipangkas Pak. Nah, itu gimana itu Pak? Enggak, mungkin pengertian begini. Balekno duite, hukumannya kan tetap jalan. Oh, Maksud saya belum ketangkep nanti balekno. Maksudnya Pak Prabowo mungkin begitu gitu. Ini begitu. Iya, Pak. Daripada ketemu gitu loh ya. Nggih, nggih. Tapi kalau sudah masuk hukum nggak bisa Mas. Negara kita negara hukum pasti diproses. Nggak iso lah. Tapi kayak itu peringatan bagi yang koruptor, gurung kecekel dan dibalekno ae. oh sebelum ke Kalau pemungkinan yo mikirku kan begitu ya. Saya nggak tahu hasilnya nanti. Nah, tadi yang korupsi yang 271T itu Pak. Ya. Itu Harvey Moyes kalau nggak salah Iya, namanya. iya. Itu dia itu mendapatkan juga itu Pak, itu namanya BPJS. Itu gimana Pak kok bisa BPJS ke Oh, ya. orang yang seperti itu Pak? Jadi regulasi itu kan semua bentuk asuransi. Mas Nafis kan diasuransikan oleh perusahaan bentuknya BPJS. Ya. Aku sebagai pemilik perusahaan, asuransiku ya tetap BPJS. BPJS. Jadi nggak aneh itu, nggak aneh bagi kita entah dipakai atau enggak. Yang jelas seluruh warga negara itu harap BPJS. BPJS. Iya, nggak ada masalah. Dan kalau kerugian negara kan itu hanya beberapa. Kalau saya mikir gini, kerugian negara yang sampai triliunan itu karena kerusakan alam. Boleh duitnya berapa? Nggak detail banget aku Mas Nafis itu. Tapi sekarang udah 20 tahun. Iya, sudah diberatkan. Ya, diberatkan terus non bayar berapa miliar. Saya kira ya sudah lah setimpal ya. Dari perbincangan tentang Indonesia gelap ini Pak ya. Sekarang ada yang trending juga Pak. Para generasi muda sekarang ingin mencari peluang karir dan kehidupan lebih baik di mancanegara. Dengan hashtag kabur aja dulu. Itu sebagai bentuk kekecewaan kondisi dalam negeri ini Pak, seperti harga pokok melunjak, beban pajak, lapangan pekerjaan sempit, korupsi, kualitas pendidikan rendah, lingkungan hidup yang buruk, dan angka kriminalitas yang meningkat. Nah, pernyataan tersebut itu viral juga Pak di media sosial X, hashtag kabur aja dulu. Bagaimana tanggapan Bapak mengenai pernyataan tersebut? Kalau saya melihat Mas Nafis, Badan Migrasi, Indonesia ya, BMI ya, sebetulnya wis lama Mas ya, cuma dingetrenkan ayo kabur saja. Mas Nafis saja sebetulnya lah ada kesempatan ke luar negeri kan nggak mungkin ini Mas ya. Iya, pingin juga Pak. Pengen juga kalau cuma jalurnya angel. Iya, gitu masih loh. susah. Sebetulnya itu bukan hal baru lah di kita, bukan hal baru wis lama kabur saja, cuma saking pinter-pinter lah orang milenial giring gitu ya. Rame di Twitter, rame di IG, rame di apa itu ya pinter-pinter aja. Sebetulnya dari dulu yo sampean kan cuma nggak bisa saja piye cara kesana. Sebetulnya semua warga negara bukan tidak cinta tanah air, memang ekonomi kita lagi kayak gini. Iya. Maksud saya di Indonesia itu kalau kita hitung nasionalis ya nggak apa-apa lah nasionalis.
Tapi kalau dihitung dari segi ayo kabur saja, saya kira nggak masalah di luar negeri pasti balik lagi kok. Cuma kalau carane ngono mana bisa. Ya mungkin para generasi muda ini pingin mendapatkan kehidupan yang layak, Pak. Iya. Kan sekarang kan apa-apa kan naik kan, Pak ya. Kayak bahan pokok, terus ngapa-ngapa kerjaan juga, Pak. Sekarang Ya. terus Lebih baik hujan batu di negeri sendiri atau hujan mas di orang lain, gitu ya. Negara lain ya. Iya, Di Pak. negeri orang ya. di negeri orang. Enggak, saya rekan tetap aja kalau saya pingin Mas Nafis pingin ke luar negeri, cuma caranya nggak bisa. Kalau saya melihat ayo kabur saja, kabur saja dulu. Kabur aja dulu. Kabur aja dulu itu hanya ayo ngetrenan saja. Trenan saja, Pak. Iya sebetulnya kok dari dulu loh awak dewi ya wis banyak ya ke Jepang mungkin. Jepang, ke Di Korea, sekolah di Malang itu kan banyak kerjasama sama Jepang, Korea, Singapura. Cuma ya karena awak dewi gurung ro carane ya nggak mungkin lah. sama dananya juga, Pak. Iya, dananya lah. Tapi memang ada sekarang keputusan Badan Migrasi Indonesia, migran itu memang banyak loh. Ribuan dari dulu ribuan. Cuma ini dingetrenno lagi ngono lho. Ya sing ngomong iku orang-orang milenial terus dipromokno gede-gedean ngono lho. Saya kira dari dulu lah keinginan kita kerja di luar negeri itu bukan hanya sekarang saja. Bukan Indonesia karena tapi kita itu lebih asik ning luar ya. Kan megawe sampai gratisan gitu ya. Iya. Mas Nafis tuh kalau Sudimoro ke sini kan yo apa yang baru kan nggak ada yang baru, nggak ada yang baru lah. Dari dulu ya sama aja. Sama aja. Tapi saya kalau dengan tagar yang sekarang kabur duluan itu sekarang bagiku yo sebetulnya orang sudah lama itu. Cuma sekarang dingetrenkan KPU kan dibau politik dengan situasi yang kayak gini loh. Tapi kalau saya melihat situasi ini akan segera pulih. Sekarang masih dan juga Pak Prabowo kan juga masih menjabatannya masih 100 hari. Ya permasalahan itu loh Mas Nafis tadi APBN tangannya yang mengeramu itu saya pelaksananya sampai pasti bingung ya. Masih bingung. Beradaptasi dulu lah. Adaptasi akhirnya kayak apa diodak-adik ya. Jadi banyak yang salah artikan. Mungkin Mas Nafis juga tahu tentang teman-teman kita yang pekerjaannya lepas di TVRI, RRI, di Pecati, salah kebijakan. Salah menanggapi dan mengevaluasi. Terus Pak Prabowo minta harus diangkat lagi. Iya. Honorer juga informasi terakhir dari BKN ya diangkat lah tetap. Maksud saya yang 2023 kalau di ASN itu udah tidak boleh pakai honorer lagi kan nggak boleh karena Presiden Jokowi waktu itu 2023 bulan September kan sudah terakhir. Wakali bupati wali kota atau pejabat-pejabat di kita ya ponakane sodot nih honorer ya itulah. Nah itu Pak saya juga terdampak juga. Ya. Dulu saya magang di Kominfo. Kan pembimbing magang saya itu salah satu saudara saya juga. Nah, habis lulus saya ingin bekerja di sana sebagai honorer. Ternyata tidak bisa, Pak. Iya. Karena keputusan dari Pak Jokowi. Ya, itu yang benar ngono loh. Jadi kalau saya melihat Prabowo sekarang diterpa isu-isu itu karena Prabowo itu sudah tahu malingnya sopo. Malingnya siapa? Carane piye itu Pak Prabowo sudah tahu. Sudah tahu. Jadi orang-orang yang sekarang wasik di dunianya itu gelisah. Mungkin Mas Nafis, saya nggak ada masalah dengan negara ini, nggak ada masalah, wis lakono ae wis ya. Saya berharap negara ini tambah baik. Saya melihat pemerintahan ini tambah lama tambah baik. Karena saya udah 6 presiden saya ngikuti regulasi ini. Jadi zamannya Pak Harto saya sudah ikut, Pak Habibie ikut, Mega ikut. Jadi nggak ada masalah lah. Saya masih bertahan di sini. Tak kira karena aku nang luar negeri kau gak iso. Kalau ada kata apa kabur aja dulu. Kabur aja dulu. Lu aja yang kabur di sini gitu ya. Jadi apa itu Pak yang kabur aja dulu itu ya udahlah yang mereka aja yang kabur kita di sini aja. Karena korok nganu Mas ngetren kan. Padahal orang minggat itu dari dulu. TKW dari gini berangkat nang Hongkong berapa Mas?
Banyak tuh Pak. Lah iya, banyak. Itu sudah di Jerman, di sama udah dari dulu. Apa karena ini Pak efek dolar menguat, rupiah melemah? Nggak ada lah. Bukan Pak ya? Nggak ada. Sampean mungkin cek kecil Mas, dolar itu cek regone 1.700 ya. Iya. 1.700 800. Saya di Freeport waktu itu kerja. Ya tukar ini, mari ngono 15.000. Ya enggak masalah. Nggak masalah Pak. Indonesia itu kuat Mas. Kuat. Disiksa loh kuat Indonesia ya dah. Indonesia itu kuat, saya kira enggak seperti lemah seperti mereka. Kecuali yang bisnisnya sekarang terganggu, koruptor sekarang terganggu, pasti gelisah. Pasti gelisah Pak. Nah, kita sebagai media pastinya menyampaikan ini. Ya, kalau saya berharap, kalaupun pemerintahan sekarang di 5 tahun, ya nggak setuju dengan Pak Prabowo, ya 5 tahun lagi lah bertempur, ya toh. Iya. Jadi banyaklah pengganggu atau bagi saya orang-orang yang selama ini tidak suka dengan kebijakan. Kalau saya menyadari di pemerintahan sekarang ini karena yaitu tadi Mas Nafis, APBN Senggara Pak Jokowi, Yang pelaksanaannya Pak Prabowo jelas nggak sinkron, nggak sinkron. Tapi ini butuh disinkronkan. Kalau saya melihat nanti di 2026 ya 2025 September kan menggarap APBN. Iya. Nah, 2026 Pak Prabowo yang melaksanakan jalan lempeng maneh. Nggak udah nganu Mas Nafis, nggak usah kaget ya. Ya. Kaget, ini dunia digawe gonjang-ganjing. Dan itu pasti ada penggerak, iya. Iya, pasti Pak. Jadi memang 5 tuntutan yang disuarakan dalam aksi Indonesia Gelap mencerminkan keprihatinan mahasiswa ya Pak ya, dan juga masyarakat terhadap berbagai kebijakan pemerintah. Mulai dari masalah anggaran, independensi akademik, kesejahteraan tenaga pendidik, hingga proses pembuatan kebijakan publik. Aksi ini menunjukkan peran aktif mahasiswa sebagai perubahan dan kontrol sosial dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sepakat Pak ya? Ya. Senang sekali Pak bisa berbincang dengan Pak Yogi hari ini. Mas. Kita jadi tahu bagaimana tuntutan mahasiswa yang sedang menyuarakan Indonesia Gelap ini. Sekali lagi terima kasih Bapak sudah meluangkan waktunya, dan dalam waktu dekat pasti kita akan berbincang kembali. Terima kasih. Baik Sobat Memo, terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di episode podcast selanjutnya. Ojo lali lur, subscribe, like dan komen. Sip lur.